Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menahan seorang pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lantaran diduga korupsi penataan situs Benteng Putri Hijau, Kecamatan Namorambe, Deli Serdang tahun 2022 pada Selasa 11 Maret 2025. Penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Zumri Sultoni, setelah 3 tersangka lainnya berproses di PN Tipikor Medan dan namanya sering disebut dalam persidangan. Keterlibatan Zumri Sultoni lantaran kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen proyek penataan situs Benteng Putri Hijau senilai Rp3.995.670.000 tahun anggaran 2022. Ironisnya, penahanan tersangka Zumri Sultoni menambah daftar panjang pejabat Eselon II pemerintah Provinsi Sumatera Utara terjerat korupsi. Seperti mantan Kadis PUPR Bambang Pardede dan kawan-kawan, Kadis Kesehatan Alwi Mujahid Hasibuan dan kawan-kawan, korupsi pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp24 miliar. Kemudian Binsar Situmorang, terpidana korupsi pembangunan IPAL domestik di Sekolah Islam Terpadu Darul Hasan, Kota Padang Sidempuan, lantaran tidak melakukan uji fungsi dan training operator, sehingga penerima manfaat tidak memahami pengoperasian IPAL. Di sisi lain, penahanan tersangka Zumri Sultoni menjadi catatan penting era pemerintah Gubernur Sumatera Utara Bobi Surya setelah resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasih Penkum Kejati Sumut, Andre W. Ginting, mengatakan perkara dugaan tindak pidana korupsi penataan situs Benteng Putri Hijau tidak selesai tepat waktu meski dilakukan adendum sampai 2 kali. Katanya dari pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu ini telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan kesimpulan kerugian keuangan negara sebesar Rp817.8.240,37. Keterangan tertulis kepada orbitdigitaldaily.com, Andre W. Ginting menyampaikan alasan penahanan tersangka karena tim penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Sebelumnya, Kejati Sumatera Utara telah menahan 3 tersangka, yakni Junaidi Purba selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, Rizal Gozali Malau, karyawan CV Citra Pramatra selaku konsultan pengawas, dan Rizal Silain merupakan wakil direktur CV Kenanga selaku rekanan. Zumri Sultoni sebelum digiring masuk mobil tahanan Kejati Sumatera Utara dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tim penyidik Pitsus Kejati Sumatera Utara melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret sampai 30 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dalam catatan orbitdigitaldaily.com, hasil audit BPK Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2022, ada 4 paket proyek revitalisasi Dinas Pariwisata Sumatera Utara kekurangan volume, yaitu situs Benteng Putri Hijau sebesar Rp3.882.873.000, kerugian negara sebesar Rp16.120.447. Proyek revitalisasi situs Masjid Azizi Tanjung Pura sebesar Rp6.453.867.129 dimenangkan CVGB Konstruksi. Kerugian negara senilai Rp15.637.844. Proyek revitalisasi Gedung Museum Negeri Sumatera Utara sebesar Rp7.737.702.607 dimenangkan CVM Putih. Kerugian negara sebesar Rp60.397.008. Proyek revitalisasi Makam Tengku Amir Hamzah Tanjung Pura Rp3.404.857.032 dimenangkan CV Hanatama. Kerugian negara Rp27.331.723. Total anggaran revitalisasi Dinas Pariwisata Sumatera Utara tahun anggaran 2022 mencapai Rp21,4 miliar.
Ironisnya, kasus ini sempat mencuat setelah kunjungan kerja anggota DPRD Sumatera Utara, daerah pemilihan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Adapun Ketua Tim 12, yaitu Haji Karim, Rudi Alfahri Rangkuti, Hendro Susanto, Dr. Meriata Sitepu, Insinyur Sugianto Makmur, Edi Surahman Sinuraya, Zainuddin Purba, Putri Susi Melani Daulay, Riki Antoni, dan Muhammad Andri Alfisah. Meski kondisi proyek terkesan asal jadi, namun belakangan para wakil rakyat mulai bungkam lantaran dimediasi seorang pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendampingi kunjungan kerja Tim 12 DPRD Sumatera Utara, yaitu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Harajali MSP, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Mana Wasaiwa Lubis. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.